Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini seperti biasanya kita berjumpa kembali di dalam kajian kitab Al-Hidayah Masail Fiqhiyah Muta'aridah. Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah Muta'aridah karya Ustaz Aceng. Dan untuk edisi kali ini kita masih melanjutkan mukadimah dari kitab ini. Kalau kemarin kita membahas mengenai masalah agama dan kaidahnya, sampai ke definisi ibadah juga, dan sekarang kita akan mengkaji mengenai dasar dari ajaran agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka untuk kesempatan kali ini judulnya adalah Al-Amru Bitamasuki bil Quran wa Sunnah, perintah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk membahas tema ini. Tafadhol mashkuron ma'juro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa, pada kesempatan sekarang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Masih berkenaan dengan masalah mukadimah yang terdapat di dalam buku Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah. Namun sekarang topik bahasannya itu yakni berkenaan dengan al-amru bitamasuki bil Qur'ani was sunnah. Perintah untuk berpegang dengan kuat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa ada perintah untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Karena ya sumber ajaran agama kita yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran sebagai kitab Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah, dan As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan ucapan, perbuatan, dan takrir, ya, ketetapan, ya, ketetapan Rasul itu, yang tentunya ini adalah dilandaskan pada dalil-dalil yang sahih. Nah, berkenaan dengan ini, ya, perintah berpegang teguh pada sunnah itu tentunya adalah kita memperhatikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Di perintah ini bukan sekedar perintah, ya, ucapan manusia biasa, tapi ini merupakan perintah dari Allah. Nah, berkenaan dengan ini, ya, perintah untuk berpegang pada As-Sunnah itu terdapat beberapa ayat dan juga beberapa hadis. Yang dalam hal ini kita akan menyoroti dulu ayat pertama dari surat An-Nisa ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Ayat. Nah, ini
Artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Secara menyeluruh, orang-orang yang sudah mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ini mendapatkan perintah ini. Atiullah, taatlah kepada Allah. Yang tentunya taat kepada Allah itu adalah melalui kitabnya yang diwahyukan kepada Rasulullah, yakni Al-Quran. Itu ya, ini taat kepada Allah melalui kitabnya. Nah makanya siapapun orang yang mengaku dirinya sebagai mukmin, sebagai muslim, harus tahu ya perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu. Kalau tidak mengetahui, maka tidak akan bisa mentaati. Yang kedua, wa'ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Nah, taat kepada Rasul itu adalah mentaati petunjuk-petunjuk Rasul. Ya, baik dalam bentuk perintah atau dalam bentuk contoh-contoh perilaku dan ucapan. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, terhadap Rasul ada pengulangan lapad ati'um. 2 kali ya. Pada tempat yang lain kita temukan ada qul ati'ullaha war rasulah. Tanpa ada pengulangan lapad ati'um. Gimana tuh maksudnya? Nah, kalau ada pengulangan lapad ati'um, maka berarti Rasulullah punya otoritas untuk ditaati. Walaupun tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah itu diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan penjelasan. Ya, ini jadi hal-hal yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, kalau Rasulullah perintahkan, Rasulullah contohkan, kita lakukan. Ya. Seperti halnya, ya di dalam Al-Quran tidak dijelaskan berkenaan dengan haramnya menggabungkan istri bersama bibinya. Jadi memperistri seorang istri, kemudian juga berpoligami pada bibi istri itu. Gak dijelaskan. Ya. Di Quran itu yang ada wa antajma'u bainal ukhtaini. Ya, mengawin, menggabungkan dua saudara, adik kakak sekaligus menjadi istri ke-1 dan istri kedua. Itu nggak boleh. Nah, Rasulullah menambahkan tidak boleh juga menggabungkan antara istri bersama bibinya, adik atau kakak dari ibu, adik atau kakak dari bapak. Itu nggak boleh, gitu, menggabungkan itu. Dan itu di Quran tidak ada ya? Di Quran tidak ada. Nah, itu adanya di dalam hadis, adanya dalam sabda Rasul. Itu artinya bahwa Rasul diberikan otoritas untuk menetapkan hukum. Makanya Rasul itu berfungsi atau berperan sebagai shahibus syar'i kedua. Iya. Gitu ya. Nah, shahibus syar'i pertama Allah, yang kedua shahibus syar'i kedua adalah Rasulullah. Iya. Jadi ayat ini pun sekaligus landasan penjelasan bahwa hadis memiliki otoritas atau kewenangan dalam menentukan hukum syara. Iya. Sementara kan ada juga kelompok-kelompok yang menolak kehujahan hadis. Nah, ini salah satunya dibantahkan dengan ayat ini ya. Nah, yang kedua ada ini.
Kalau tidak ada lafaz atiun, seperti halnya dalam surat Ali Imran, Qul atiullaha war rasulah. Katakanlah, hendaklah taat kepada Allah dan Rasul. Nah, mentaati Rasul ini sebagaimana yang diungkapkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi mentaati Rasul, ya, selama Rasul mentaati Allah. Maka dengan demikian, dalam ungkapan yang berikutnya, kalimat wa ulil amri minkum, tidak ada lafaz wa atiu ulil amri minkum. Iya, betul. Nah, sebab mentaati ulil amri itu, sepanjang ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Kalau ternyata kebijakan ulil amri berlawanan dengan Allah dan Rasul, nggak boleh ditaati. Makanya Rasul tegaskan tuh, la ta'ata Fi maksiatil khaliq. la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam urusan kemaksiatan kepada Khalik. Jadi kalau perintah taat pada pemimpin itu tidak mutlak seperti semutlaknya kepada Rasul. Iya. Bahkan di dalam surat Luqman kan ada kepada orang tua nih. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Itu menjelaskan, kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan ditaati. Ya, jangan mentaati. Gitu. Padahal kan Allah perintahkan untuk taat sama orang tua itu. Iya. Nah, tapi dalam hal ini ketaatan pada orang tua juga dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, terus gimana? Dalam dunia kata Allah, wasohibbuma fid dunya ma'rufah. Tapi tetap dengan orang tua yang nyuruh kita berbuat syirik, bergaul secara baik di dunia. Gitu. Nah, jadi dalam hal-hal yang sifatnya berlawanan Al-Quran dan Sunnah nggak boleh. Nah, makanya pada ulil amri itu nggak boleh mentaati pemimpin yang berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi nyender itu. Ya, kalimat juga ulil amri minkum. Ulil amri di antara kamu. Gitu. Nah, makanya dalam hal ini ada batasan-batasan itu. Makanya tidak boleh ulil amri pemimpin punya kebijakan-kebijakan itu melampaui ketentuan Allah dan Rasul. Nah, inilah ayat yang menjadi landasan perintah untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Adapun ulil amri itu, ya sebatas ulil amri itu ikuti Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam kalimat berikutnya, ayat yang tadi ini, Allah menegaskan, fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Kalau kamu berbantah-bantahan, berdebat tentang suatu urusan, jangan ngikuti hawa nafsu. Kalau perdebatan itu biasanya akalnya menonjol, nafsu juga menonjol ini. Nah, makanya bagi seorang mukmin itu balikan kepada Allah dan Rasul itu. Ada enggak keterangannya pada Al-Quran dan As-Sunnah itu? Makanya faruddu ilallah wa rasul. Nah, bagaimana cara mengembalikannya itu? Ya, ini ada metodologinya. Di antaranya ada yang sebut metodologi kias. Ya, tuh kias. Ya, kembali pada ketentuan umum, ada kepada ketentuan yang terperinci itu. Jadi, kalau kita berhadapan dengan persoalan yang tidak ditemukan secara terperinci secara jelas dalam Al-Quran, maka temukanlah ya keterangan-keterangan yang bersifat umum atau bersifat mutlak itu. Itu ayat pertama
berkenaan dengan perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Surat An-Nisa ayat 59. Nah, berikutnya ada surat Al-Ahzab. Nih ya, berkenaan dengan Rasulnya nih. Ya. Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalimatnya itu laqad. Ya, ada dua taukid. Sungguh, benar-benar. Untuk kamu itu ada Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Teladan yang baik. Jadi yang harus diteladani itu siapa? Rasul. Ya, kalau manusia ya bakal banyak salahnya. Kalau Rasul terpelihara, terjaga, sebetulnya juga maksum. Gitu. Makanya jangan menjadikan alat ukur itu manusia. Indikator kebenaran itu bukan manusia. Indikator kebenaran bukan ulama, tapi Rasul. Nah, tentunya kalau ulama wasul anbiya itu adalah tidak akan berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak berlawanan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, bagi siapa Rasul dijadikan uswatun hasanah itu? Allah tegaskan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah itu adalah untuk orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala di yaumul akhir, dan juga mengharapkan untuk senantiasa mengingat Allah. Jadi intinya, ingin memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, ikuti Rasul. Nah, muncul permasalahan, apakah semua yang ada pada Rasul yang kita ikuti itu? Ya. Nah, ini muncul masalah. Nah, di sini ada di antaranya ulama Al-Qurafi mengklasifikasikan berkenaan dengan ucapan dan sikap Rasul itu. Ya, ucapan Rasul, sikap Rasul, perbuatan Rasul dapat terbagi pada 5 bagian. Yang pertama, ada Muhammad sebagai Rasul. Kalau Muhammad sebagai Rasul, maka pasti apa yang diucapkan, apa yang diperbuatnya itu benar. Karena tentunya apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat itu adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak akan berkata-kata kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, makanya kalau Muhammad sebagai Rasul itu wajib diikuti. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu nyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya kecintaan kepada Rasul mengalahkan segalanya, kecuali pada diri saya sendiri. Saya nggak bisa. Kata Rasul, tidak wahai Umar. Kecintaan kepada kami juga harus mengalahkan kecintaan pada dirimu sendiri. Itu. Kenapa? Karena kecintaan para Rasul itu ya ada efek untuk mengikuti segala apa yang datang dari Rasul.
Dan semua yang datang dari Rasul sebagai Rasul itu pasti benarnya dan pasti memberikan kemaslahatan. Tidak ada apa yang datang dari Allah berupa perintah atau berupa larangan. Datang dari Rasul berupa perintah atau berupa larangan itu yang dapat merugikan ya manusia itu gak ada. Pasti semuanya akan berikan kemaslahatan. Yang kedua, Rasul punya kedudukan sebagai mufti. Mufti itu orang yang diberi kewenangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah agama. Itu mufti. Nah, kedudukan sebagai mufti sama halnya dengan Rasul. Pasti benarnya. Kenapa? Karena Rasul diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan penjelasan. Sebagian halnya yang terdapat di dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaika dzikra. Dan kami menurunkan kepada kamu az-zikra, yakni Al-Qur'an. Litubayyina linnasi, untuk engkau jelaskan kepada manusia. Ma nuzzila ilaihim, tentang apa yang turunkan kepada mereka. Nah, Rasul punya kewenangan untuk memberikan penjelasan. Ini semacam di dalam Al-Quran ada bunyi ayat wa aqimus sholah, laksanakan sholat. Nah, tentang bagaimana cara sholat itu Rasul memberikan petunjuk. Ada sahabat yang nanya, Rasul memberikan jawaban. Itu. Jawaban Rasul itu pasti benarnya. Karena itu adalah wahyu juga. Nah, karena wahyu itu kan ada wahyu yang tertuliskan di dalam Al-Quran. Ada wahyu yang Allah berikan tidak dituliskan dalam Al-Quran. Tapi wahyu berupa penjelasan-penjelasan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, kedudukan Rasul ada sebagai hakim. Nah, dia sebagai hakim, apakah itu pasti benarnya? Secara formal, Rasul sebagai hakim pasti benar. Tapi secara material, Rasul sebagai hakim, Rasul bisa salah. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi salah seorang yang berperkara itu yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Yang kedua, bisa jadi salah seorang dari yang berperkara itu pandai dalam berdalih. Yang ketiga, bisa jadi salah seorang dari yang berperkara itu mengajukan bukti-bukti palsu. Tuh. Bisa mengajukan bukti palsu. Nah, dalam hal itu Rasulullah mengikuti apa yang dikemukakan oleh sebagian yang berperkara itu. Ya, fakta persidangan. Iya, mengikuti itu. Ya, itu di hal itu ada Rasulullah menyebutkan innama ana basarum mislukum. Aku ini hanya manusia biasa. Hanya manusia biasa. Di tempat yang lain disebutkan usibu wa utiu. Atau ansa kamatan sauna ya. Iya, itu. Jadi
ada potensi, ya. Nah, kata Rasul itu bisa jadi, ya, orang yang berperkara itu lebih pandai dalam mengucapkan hujah. Nah, ini dalam hadis Bukhari, ya, yang diriwayatkan, yang terima dari Ummu Salamah. Kata Rasul, innama ana basaru mislukum. Hanyalah saya ini manusia biasa seperti kamu. Wa innakum tahtasimuna ilayya. Kamu mengadukan persoalan, berperkara kepadaku. Wala alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi sebagian dari kamu lebih lihai dalam menyampaikan argumentasi daripada yang lain. Fa'ahdi ala nahwi ma asma'u. Maka aku akan putuskan seperti apa yang aku dengar dari argumentasi yang berperkara itu. Taman qadaitu lahu min haqqi aihi syai'at. Barang siapa yang aku putuskan, ya, putuskan padanya dengan mempertimbangkan hak saudaranya, fala ya'khudhu, jangan diambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Karena itu merupakan sepotong dari potongan api neraka. Kalau tahu itu, ya, putusan aku mempertimbangkan, ya, orang yang berperkara itu, dan ternyata orang yang berperkara itu adalah pandai dalam berargumentasi atau menyembunyikan kebenaran atau menyebuti palsu dan diketahui, jangan diikuti. Sebab itu adalah sepotong dari api neraka. Nah, jadi di dalam masalah ini, ya, bisa jadi Rasul keliru. Tuh. Ya, jadi maka barang siapa kuputuskan untuk menang dengan mengambil hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya. Sebab itu seakan-akan aku membenarkan potongan api neraka. Memberikan potongan api neraka untuknya. Nah, jadi secara formal Rasul pasti benar. Tapi secara material Rasul bisa salah. Karena dipengaruhi oleh orang yang berperkara itu. Ya. Sementara memang hukum itu, ya, diambil, diputuskan dari hal yang memang dohir, yang nampak, Iya, fakta. Ya, fakta dohir itu. Makanya ada kaidah fahkum bidawahir. Tetapkan hukum berdasarkan fakta yang nyata. Iya. Itu yang tidak nyata nggak bisa jadikan dalil, itu argumentasi, nggak bisa. Makanya walaupun dalam hal ini ada misalkan bukti-bukti nyatanya itu banyak seguda, kalau itu palsu jangan diikuti. Gitu. Yang keempat, kedudukan Rasul sebagai pemimpin masyarakat. Nah, berkenaan dengan Rasul sebagai pemimpin masyarakat, itu disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat. Makanya bisa jadi hukum itu berubah. Iya, dinamis, ya. Dinamis. Contoh ini, dalam hadis sabda Rasul, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang berziarah kubur itu. Kenapa? Karena orang-orang datang ke kuburan itu adalah untuk berbuat syirik. Meminta-minta ke kuburan itu. Ketika ilatnya tidak ada, fal'an apa juruha. Sekarang silahkan. Jadi dalam ini, sebagai pemimpin, ada kebijakan-kebijakan itu. Ya, ada kebijakan-kebijakan. Jadi dalam Makanya ada kaidah usul fikih itu. perkembangan sosial budaya suatu masyarakat, ya. Iya. Makanya ada kaidah dalam usul fikih, ro'iyatul imam manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin itu harus sejalan dengan kemaslahatan.
Ya, jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu. Rasulullah SAW berkenaan dengan tawanan perang Badar itu. Pernah nanya pada para sahabat itu, gimana nih tawanan ini? Ya, kata pertimbangan Abu Bakar, ya Rasulullah, pinta aja tebus saja. Tebusan saja katanya itu. Nah kemudian Umar bin Khattab mengajukan, ya Rasulullah, bunuh saja. Perintah Umar itu adalah supaya tidak memperkuat lagi posisi orang kafir itu. Dan ternyata Rasul itu ya sejalan dengan pikiran Abu Bakar. Maka datang teguran Allah. Ya, datang teguran Allah. Abu Bakar gimana itu? Ya, usulannya Abu Bakar. Usulannya itu ditebus. Tebus saja ya, terima aja tebusannya. Itu. Itu turun ayat. Ya, bahwa yang yang diperintah Allah itu adalah bukan diambil tebusan tapi dibunuh. Gitu ya. Bunuh gitu. Jadi seolah ya pendapat Umar yang benar gitu. Dan berarti di sini memang betul ada sisi Rasul juga keliru ya barangkali dalam sebagai manusia, tapi ketika kekeliruan itu terjadi langsung diperingati oleh Allah, dan itu yang namanya maksum itu di sana. Iya, makanya kalau ada dampaknya kurang baik gitu kan ya, maka langsung Allah tegur. Itu maksumnya di sana itu. Itu di sana. Hanya berkaitan dengan masalah kebijakan pimpinan itu, Rasul coba bermusyawarah terlebih dahulu. Iya. Tidak mentang-mentang saya sebagai Rasul terima wahyu kepada dewek gitu kan. Di dalam perang Badar juga kan menentukan strategi, ternyata strategi Rasul dipandang tidak cukup benar ya. Tepat. Tepat. Tempat itu diajukan bukan di sini tempatnya tapi di sana kalau itu. Tapi sayang hadisnya itu nggak sahih. Oh itu nggak sahih ya? Sahih. Oh. Ya, jadi ini sebagai pemimpinan itu tergantung kepada kondisi dan perkembangan masyarakat. Nah ini ya. Yang kelima, ada Rasul sebagai pribadi. Sebagai manusia. Sebagai manusia biasa pribadi. Nah Rasul sebagai pribadi ada dua macam. Yang pertama ada kekhususan buat Rasul. Semacam Rasulullah memiliki istri lebih dari 4. Iya. Itu ya punya istri sebagai manusia. Iya. Itu. Makanya ada hadis di bawahnya itu kan berkenaan dengan sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada istri-istri Rasul itu, bagaimana ibadahnya Rasul. Setelah dijelaskan, sahabat mengatakan, aduh saya masih jauh dengan Rasul. Kalau begitu saya mah tidak akan nikah. Saya mah tidak akan makan yang enak-enak. Saya mah tidak akan tidur di tempat yang nyaman. Ditegurlah sama Allah, sama Rasul itu. Tegurlah sama Rasul. Kata Rasul, gimana? Ya. Nah di dalam hadisnya itu. Ya. Ini ana asumu dahra. Wala dalam hadisnya itu ya antumul ladzi kultum kaza wa kada. Kalian ngomong begini-begini. Amma wallahi inni la asyakum lillah wa atqakum lahu. Sungguhnya aku paling takut kepada Allah daripada kamu dan paling takwa daripada kamu. Lakini tapi aku asumu biasa ya wa aftaru dan biasa berbuka, wa usolli salat, wa arkudu tidur, wa tajawwaju an-nisaa menikahi istri. Nah, paman rogiba an sunnati falaisa minni. Nah, berkenaan dengan menikah, makan dan minum itu adalah
Rasul sebagai pribadi. Ya, sebagai manusia. Tapi kekhususannya itu adalah ya Rasul diperkenankan bahkan diperintahkan untuk beristri lebih dari Dari 4 ya. hanya tentang sholat tahajud bagi Rasul kan merupakan kewajiban. Ya. Yang kedua, Rasul sebagai manusia itu terlepas dari kerasulan berkaitan dengan soal selera. Sahabat ketika itu lagi pada makan daging biawak. Gitu. Kemudian sahabat nawarin sama Rasul. Nah, Rasul menjawab, tidak. Saya itu jijik karena daging biawak itu enggak ada di tempat saya. Nah, tapi sahabat terus saja makannya. Nah, ini kan ya. Nah, tidak makannya daging biawak itu bukan berarti haram. Ya. Gitu. Tapi karena sebagai manusia tidak suka. Gitu. Rasulullah berpakaian gamis sebagai manusia. Ya, karena Abu Jahal Gitu. pun sama pakai gamis Iya. juga kan. Rasulullah berkendaraan unta. Nah, kenapa nggak mobil? Sampai mobil belum ada saat itu. Ya. Nah, itulah. Nah, yang harus diikuti oleh kita Rasul sebagai uswatun hasanah itu yang pertama adalah Rasul sebagai Rasul, yang kedua Rasul sebagai mufti. Nah, Rasul sebagai Rasul itu semuanya harus kita ikuti. Sebagai mufti kita terima kebenarannya itu. Dan Rasul sebagai hakim, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pribadi, ya tadi pun telah disampaikan sebagai pemimpin, ya sesuai dengan perkembangan, ya sebagai hakim bisa ya terpengaruhi oleh orang yang berperkara. Nah, makanya dikatakan hatiullah wa hati Rasul, ketaatan sama Rasul itu adalah Rasul sebagai Rasul, Rasul sebagai mufti. Kalau dalam fikih, usul fikih ada sebagai ibadah, kurbah, ada sebagai jibiliyah gitu. Nah, sebagai kurbah, ibadah ikuti. Kalau jibiliyah, adat itu nggak perlu diikuti. Ya, kemudian Rasul sebagai manusia juga yang ada kaitannya dengan ibadah. Misalkan gini, Rasul suatu saat beliau lupa sholat. Nanti lupa itu kan sifat manusia. Manusiawi. Nah, tapi untungnya jadi ketika kelupaan itu terjadi pada Rasul itu menjadi syariat ya. Ya. Jadi ada sujud sahwi kayak gitu ya. Rasul itu manusia. Makanya apa yang ada pada manusia ada pada Rasul. Rasul, iya seperti itu kan. Iya, makanya jangan sampai mengatakan nih Rasul kok salah. Rasul sebagai manusia. Iya. Itu. Tapi ketika Rasul keliru itu memang dikehendaki oleh Allah. Iya. Kenapa? Ya, ya solusi bagi manusia. Kalau manusia bertemu dengan permasalahan ini, jangan keluarnya ini. Gitu. Ya, jadi setiap Rasul keliru, Rasul berbuat salah, itu kan ya Allah tegur dan Allah berikan solusinya itu. Nah, justru kekeliruan Rasul itu adalah menjadi hukum. Jangan melihat kelirunya Rasul, tapi bagaimana solusi dari keliruan itu. Iya. Gitu. Nah, itulah. Ya. Jadi yang dikatakan uswatun hasanah itu adalah poin pertama, kedua sebagai Rasul dan sebagai mufti itu. Iya. Dan yang lain-lainnya itu tergantung. Gitu. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Qurafi. Ya. Iya. Itu barangkali. Iya. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu bahasan yang sangat luar biasa penting karena ini bicara mengenai dasar dari agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan terkait dengan masalah Al-Quran, seperti tadi dijelaskan, merupakan sumber hukum pertama dari Islam, dan itu adalah kebijakan bersifat global umum, maka penjelasan dari Al-Quran itu melalui hadis Nabi. Cuman tidak semua hadis tentu saja bisa kita ambil begitu saja, harus hadis atau harus hadis yang sahih. Nah itu tentu ada ilmunya juga. Jadi tidak mentang-mentang ini hadis dari Nabi, tapi tidak diperiksa, tidak diteliti apakah hadis itu sahih atau dhaif. Maka yang dimaksud berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis itu adalah hadis yang sahih tentu saja ya. Yang kaidah-kaidahnya itu dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu hadis ya. Baik ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Dan terakhir seperti biasanya, STIL Hidayah Tasikmalaya membuka penerimaan mahasiswa baru. Ada 5 prodi yang kita miliki. Pertama adalah pendidikan bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan Islam anak usia dini, ekonomi syariah, dan pendidikan agama Islam. Nah itu rupanya sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.